Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Dan untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai tulang sebagai penyusun rangka tubuh. Tentunya tujuannya juga kita ingin mengetahui apa saja susunan tulang pada tubuh, kemudian apa saja macam-macam tulang berdasarkan penyusunnya dan macam-macam bentuk tulang. Baiklah, mari kita pelajari materi kita dengan baik supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu. Sistem gerak pada manusia. Yang pertama, tulang penyusun rangka tubuh. Tulang merupakan salah satu penyusun sistem gerak manusia. Di dalam tubuh terdapat berbagai jenis tulang. Nah, tulang-tulang tersebut saling berhubungan membentuk rangka. Komponen sistem gerak manusia terdiri atas tulang, otot, dan sendi. Nah, kita ketahui bahwa tulang saling berhubungan membentuk rangka. Sekarang kita lihat fungsi rangka. Yang pertama, menegakkan dan menopang badan. Misalnya, tulang-tulang punggung dan tulang paha. Yang kedua, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak dan penting. Misalnya tengkorak, melindungi otak dan mata. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Kemudian memberi bentuk tubuh. Kemudian tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Dan tempat melekatnya otot-otot rangka. Kita lihat sekarang susunan tulang dalam tubuh. Nah, berdasarkan bagian tubuh yang disusunnya, tulang-tulang dalam tubuh dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang-tulang penyusun tengkorak terdiri atas tulang-tulang pipih. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang-tulang bagian kepala dan tulang-tulang muka. Kemudian yang kedua, tulang badan. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Kita lihat yang pertama yaitu tulang belakang. Tulang belakang merupakan tulang yang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Susunan tulang belakang memiliki bentuk melengkung dengan tulang-tulang penyusun sebagai berikut. Yang pertama, tulang leher berjumlah 7 ruas. Tulang punggung berjumlah 12 ruas, tulang pinggang berjumlah 5 ruas, tulang kelangkang atau sakrum berjumlah 5 ruas. Tulang kelangkang merupakan gabungan atau fusi dari 5 ruas tulang belakang. Kemudian, tulang ekor berjumlah 4 ruas. Tulang ekor merupakan gabungan atau fusi dari 4 segmen terakhir tulang belakang. Kemudian berikutnya tulang dada. Tulang dada tersusun atas tulang berbentuk pipih yang terdiri atas bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Kemudian yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung, membentuk rongga sehingga berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas susunan tulang
yaitu yang pertama, tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Kemudian tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. Kemudian tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Nah, berikutnya tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak berfungsi menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak atas atau tungkai atas dan tulang anggota gerak bawah atau tungkai bawah. Yang pertama, tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang-tulang sebagai berikut. Yang pertama, tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Pada bagian pangkal tulang lengan atas berhubungan dengan tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Selanjutnya, tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang-tulang sebagai berikut. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Pada bagian pangkal tulang paha berhubungan dengan tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya, macam-macam bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa atau silindris dengan ujung tulang membulat. Misalnya tulang lengan atas, tulang paha, dan ruas-ruas tulang jari. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, metafisis, dan diafisis. Epifisis merupakan bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Diafisis merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga. Dan di antara epifisis dan diafisis terdapat metafisis. Pada bagian metafisis terdapat cakra epifisis, yaitu bagian tulang pipa yang dapat tumbuh memanjang. Pada anak-anak, cakra epifisis berupa tulang rawan yang mengandung osteoblas karena masih ada mengalami pertumbuhan pemanjangan tulang. Osteoblas terdapat pada sumsum tulang yang berfungsi untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Pada orang dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, cakra epifisis sudah berupa tulang keras, sehingga epifisis dan diafisis menyatu. Rongga pada bagian tengah tulang pipa berisi sumsum tulang. Sumsum tulang pipa berupa sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan sel darah merah, sedangkan sumsum tulang kuning
merupakan tempat pembentukan sel-sel lemak. Selanjutnya, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spons, misalnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Sebagian besar tulang pipih menyusun dinding rongga, sehingga tulang pipih berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam tulang pipih terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Yang terakhir, tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya yaitu tulang-tulang pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, telapak tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Macam-macam tulang berdasarkan penyusunnya. Yang pertama, tulang rawan. Yang kedua, tulang keras. Proses pembentukan tulang. Pada saat embrio, rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin. Sebagian tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras atau mengalami osifikasi. Urutan proses pembentukan tulang atau osifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit. Osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Harpers. Di tengah sistem Harpers terdapat saluran Harpers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Yang ketiga, osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. Selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblas. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Demikian pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan, kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Tuliskan tulang-tulang penyusun tulang belakang beserta jumlahnya masing-masing. Kemudian, tuliskan fungsi dari rangka. Dan yang ketiga, tuliskan proses pembentukan tulang. Oke, mudah-mudahan kalian sehat semua dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.